Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersyukur kita bersyukur yang Waalaikumsalam. kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Oke. Jadi ini kuliah ke-10. Setelah kuliah ini kita harapkan Anda memahami apa itu satelit lidar, laser. Kemudian satelit lidar dalam hal ini kasusnya adalah iSat-2 itu memiliki beberapa produk data gitu. Dan kita berharap bahwa Anda memahami perbedaan-perbedaan data tersebut. Kemudian juga nanti akan kita lihat dari suatu publikasi tentang geometri batimetri lidar, dan mudah-mudahan sempat kita lihat juga satu ya contoh kasus ya, tapi singkat aja gitu ya, batimetri lidar. Jadi ini sekedar view dari kuliah pertama, kemudian kuliah kedua ya. Kita sudah bahas bahwa altimetri, radar altimetri untuk keperluan kelautan yang secara spesifik dibawa oleh satu satelit khusus itu dimulai dari Seasat. Kemudian pekan kemarin kita sudah singgung tentang Sentinel-3, itu memang gelombang radar ya, radar altimeter yang bekerja di BNKU dan BNC. Dan pekan ini akan kita singgung tentang iSat-2. iSat-2 ini termasuk baru ya, karena baru berumur kurang lebih 3 tahun lah, tahun 2018 peluncurannya. Kemudian dia hanya membawa satu sensor ya, yang disebut dengan atau disingkat dengan ATLAS. Panjangannya adalah Advanced Photographic Laser Altimeter System. Ini bekerja hanya di satu panjang gelombang. Ini ya, dia bekerja dengan panjang gelombang 532. Jadi ini kurang lebih warnanya seperti ini ya, warna hijau. Hijaunya kalau menurut saya bagus ya dia. Jadi kalau kita lihat di spektrum sinar tampak ya, ini adalah panjang gelombang dimulai dari 400 sampai 700, kemudian spektrumnya adalah mulai dari warna ungu, biru, sian, hijau, kuning, jingga atau ya jingga, kemudian merah ya. Maka panjang gelombang yang digunakan oleh Atlas ini, sensor Atlas ini ada di sekitar sini, di hijau ini. Jadi kalau misalkan kita pakai untuk spektral Sentinel-2 dan atau Landsat, itu dia ada range ya, hijaunya itu ada band, ada rentangnya gitu. Tapi kalau laser dia spesifik di satu satu nilai, jadi 532 nanometer. Dan ini adalah sistem aktif ya, sensor aktif, karena dia membawa sendiri sumber energinya, dan kemudian nanti dia transmisi dan kemudian dia receive lagi energi yang dia transmisi tersebut untuk diolah lebih lanjut. Sistem ini disebut dengan LIDAR, Light Detection and Ranging ya. Jadi kalau yang lalu itu radar ya, Radio Detection and Ranging. Kalau ini Light Detection and Ranging, LIDAR. Nah ini ada radar, Radio Detection and Ranging, itu bandnya, band kerjanya ada banyak. Yang lalu yang di Sentinel-3 sudah kita singgung, ada BNKU dan BNC ya. Kemudian misinya direncanakan 3 tahun saja. Kemudian jumlah BIM 6, terdiri dari 3 pasang, jadi ada 6, 3 pasang, 1, 2, 3, itu 3 pasang ya, ini satelitnya. Footprint size-nya sekitar 13 meter, kemudian field of view 45, kemudian pulse repetition frequency 10 kHz atau sekitar 0,7 meter on the ground. Jadi jarak ini pulsanya nanti kerapatan pulsanya sekitar 0,7 meter on the ground. Ini laser wavelength-nya sudah tadi dan seterusnya. Kemudian
timing atau ketepatan waktu dari masing-masing foton. Jadi setiap pulsa itu nanti ada fotonnya banyak, hampir 20 triliun foton. Itu jarak antar waktunya adalah 800 pikosekon. Nah, ketinggian terbang 500 km. Itu ya, ketinggian terbang 500 ini kira-kira kalau Anda tahu jarak dari sini ke Malili ya. Ada yang tahu Malili nggak? Ya, Luwu Timur gitu. Nah, itu kira-kira kalau kita ada di Makassar, satelitnya itu ada di Malili gitu. Ya. Nah, atau Mamuju lah, tapi udah lebih 500 itu. Kurang-kurang lebih begitu lah kira-kira ya. Ilustrasinya. Kemudian dia pengulangan ke satu tempat sekitar 91 hari, jadi memang agak panjang. Agak panjang repetition time-nya. Oke, jadi kita akan lihat sedikit tentang bagaimana mekanisme kerja dari sensor Advanced Photographic Laser Altimetry System, ATLAS, ya, dari 3 sudut operasionalnya, itu bagaimana dia mentransmit sinyal laser, kemudian bagaimana dia mereceive, dan juga bagaimana sistem kerja pewaktu. Timer ini kita bilang kayak stopwatch ya. Timer itu kayak stopwatch. Kadang orang bilang clock ya, kadang kita bilang dalam bahasa Indonesia pewaktu lah. Jadi kayak stopwatch sebenarnya ya. Oke, kita lihat transmitter. Jadi transmitter ini dimulai dari satu komponen dalam satelitnya ini, di dalam ini sebelum diluncurkan ya. Ini jadi ini ekspornya. Kalau Anda bisa akses situsnya, nanti ada video, tapi kemarin saya coba agak patah-patah, jadi saya ambil foto-fotonya saja. Jadi ini ada Atlas Optical Bench ya, ini satu kumpulan komponen besar ini. Dan di sini nanti ada sistem pembangkit lasernya, ini dalam kotak ini ya. Kalau lasernya sudah dibangkitkan, nah ini kemudian sinar lasernya sudah dibangkitkan, kemudian dia memulai perjalanan di dalam sistem, masih di dalam satelit ini. Pertama-tama dia dibengkokkan, ada fold mirror ke sini ya. Kemudian nanti dari situ dia dibelokkan lagi ke polarizing beam combiner ya. Ya, ke sini untuk mulai dihitung dia counting gitu, pewaktunya itu tadi dia akan mulai cacah-cacah gitu ya. Sampling ya, ukuran-ukuran anunya itu. Kemudian nanti dari sini dia mulai ke beam expander. Jadi beam expander ini nanti kan tadinya keluarnya nanti kan 6 ya, 3 pasang, jadi masih 1 di dalam sini. Jadi dari laser sampling assembly dan polarizing beam combiner itu dia ke sini. Ini masih ukuran kecil ya, maksudnya beamnya masih kecil. Kemudian masuk ke beam expander, ke sini dia mulai besar. Lihat ukuran ini dia sudah berbeda, ini udah besar ini. Ya, ukuran beamnya sudah besar. Kemudian dia masuk ke beam steering mirror ya. Jadi beam steering mirror maksudnya nanti pada saat nanti dipancarkan dari satelit, ditransmit, itu si beam steering ini mengatur supaya pancarannya itu tetap menunjuk ke arah nadir, gitu, tegak lurus terhadap permukaan bumi. Walaupun pada kenyataannya satelitnya bisa saja ada goncangan-goncangan juga, gitu. Jadi dia mengatur gitu. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya kayak giro lah. Kalau kamu tahu ada giro, kalau kamu pernah lihat kamera drone yang DJI Phantom, itu kan kameranya dia selalu nunjuk ke bawah gitu. Kalaupun drone-nya itu kamu goyang-goyangin, tapi kameranya tetap tegak ke bawah gitu ya. Nah itu kira-kira begitu ilustrasinya ya. Nah ini kemudian dari sini, dari beam steering mirror ini kemudian mulai ini kenapa putus-putus, karena mulai diapakan ya, mulai dihitung fotonnya berapa yang keluar. Kemudian di sini dia bagi menjadi 6 ya. Ini sudah ada 6 beam dan kelihatan ini enggak garis lurus ya, tapi ada putus-putusnya kecil, itulah dia itu ya, foton-fotonnya nanti.
Ada 3 pasang, ada 6 beam. Nah, itu kemudian yang muncul atau dikeluarkan dari sini bagian ini transmit. Jadi ini keluar dari nanti dia kalau sudah di dalam satelitnya di angkasa. Jadi ini ada sekitar 10.000 pulsa per detik ya. Kita bilang 1 2 berarti itu sudah 20.000 ya. Nah, dalam satu pulsa itu nanti ada sekitar 20 triliun foton. Foton itu nanti yang dia tangkap lagi ya. Tapi nggak segitu lagi, udah kurang ya. Yang kembali itu nggak sebanyak itu. Yang kembali ke satelit. Nah, ini dia pulsa-pulsanya ini seperti ini. Jadi ini kebetulan gambarannya adalah pada saat dia mendeteksi di atas kutub atau es. Oke, jadi ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ini trailernya atau jejaknya. Ini secara ilustrasi saja. Sebenarnya kita nggak melihat apa-apa. Jadi demikian untuk transmitter. Kemudian bagaimana dia di receive ya atau diterima. Jadi ada satu sistem yang dirancang untuk menerima foton yang kembali ya, foton yang kembali dari bumi. Nah, jadi bentuknya seperti ini kayak antena parabola ya, antena parabola. Ini nama orangnya, nama ekspornya. Jadi ini antena parabola ini sebenarnya. Tapi bahannya Anda lihat bahwa ini cermin sini. Cermin ya kayak wajan gitu ya, kayak kuali ya, tapi ini cermin. Kemudian di sini ada antennya, ada teleskop. Nah, jadi ini sistem yang akan menerima foton yang kembali dari bumi. Ini kira-kira ukuran disknya itu sekitar 0,8 meter atau 1 meter kurang 20 cm. Ya. Jadi kira-kira kalau kita berdiri di sini ya mungkin hampir sepanggul lah ya, sepinggang atau mungkin sepaha lah gitu ya. Ini diameternya. Nah, jadi ini dia menunjukkan ini sistemnya primary mirrornya ini seperti gini ya. Yang tadi sekitar 0,8 meter itu. Kemudian, nah ini ilustrasi bagaimana foton itu kembali ke satelit, ya. Kembali ke satelitnya. Kemudian dia akan dipantulkan oleh tadi ya cawan itu ya, dipantulkan sedemikian sehingga dia masuk ke secondary mirror, tapi ini kebalik, dia menghadap ke dalam. Kenapa demikian? Supaya sinyalnya bisa terkumpul. Bisa terkumpul ke nanti ada sistem di dalam yang akan melakukan analisis terhadap foton yang kembali ini. Ya, jadi ini sudah terkumpul, kemudian sinyal-sinyal itu atau foton-foton itu kemudian diarahkan ke sistem di sini, di peralatan atau instrumen di sini, yang disebut dengan laser flange sistem kamera. Kemudian ada lateral transfer retroreflector. Ya. Jadi sinar-sinar laser itu foton-fotonnya itu kemudian diarahkan ke sini dan ya ini dari depan, kemudian kita akan lihat dari belakang perjalanan fotonnya. Nah ini fotonnya yang tadi dari depan, kemudian terus disalurkan ke sini. Ada beberapa kabel-kabel begitu, kabel-kabel optik barangkali ya. Nah ini seperti ini masih penjalaran dari fotonnya itu. Di sini dilakukan deteksi apakah ini benar foton yang berasal dari satelit atau foton yang berasal dari matahari. Ya, maka dicek itu tadi panjang gelombangnya 532 cocok enggak. Kalau enggak cocok berarti ya dia tidak teruskan ya. Ya demikian ya. Terus di sini ada perangkat-perangkat dia untuk menentukan itu filtering itu dan seterusnya. Kalau dia oke, lolos gitu ya. Kemudian itu akan membangkitkan sistem penghitungan clock atau pewaktu di situ di dalam instrumen ini untuk dia hentikan clock yang tadi digunakan pada saat mentransmit sehingga nanti bisa ketahuan berapa perjalanan waktu dari foton atau pulsa-pulsa tadi. Sekaligus juga dia akan membangkitkan sinyal atau energi atau ya listrik ya supaya bisa ketahuan berapa nilainya. Ya, nah, ini sistem receivingnya ya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi ini penjalarannya.
Ini ilustrasi sebenarnya, tapi ya supaya mudah kita pahami apa yang terjadi di dalam sistem ini. Oke, kemudian komponen yang ketiga dari atlas ini adalah timing atau clock tadi ya. Karena dia akan menghitung waktu, dan ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan stopwatch sistem yang konvensional atau walaupun dia digital, ya, untuk menghitung perjalanan waktu dari laser ini, jadi ini contohnya laser dari satelit, kemudian dia dipantulkan oleh, contohnya seperti ini adalah pohon, dia mantul gitu, kembali ke satelit ya, jadi satelitnya di sini tadi, kemudian dia jalan, ini mantul gitu, masuk ke receivernya. Nah, kalau kita menggunakan stopwatch yang sistem biasa, itu tidak cukup akurat untuk bisa menghitung kecepatan dari foton ini karena sangat cepat, ya, sangat cepat prosesnya ini. Ya. Kita mungkin kalau mata biasa ya nggak bisa melihat ya. Jadi makanya perlu dibuat sistem yang lebih canggih. Nah, kalau pakai stopwatch biasa maka akan muncul ambigu atau ketidakpastian atau keraguan. Ini tinggi pohonnya berapa? Apakah 3,2 kah? 6,5? Apa 12,8? Karena ada ketidakpastian dalam hitungan ini ya. Karena untuk keperluan ini kurang teliti karena laser yang digunakan ini sistemnya sangat cepat waktunya ya. Sehingga dia perlu mengembangkan sistem clock sendiri. Nah, ini yang kita lihat ini tadi sampai berapa ini nol belakang komanya. Ini koma kan ya. Saat ini hitung dia ada 12. Jadi ada 12 di belakang koma sekonnya. Ya. Itu yang disebut dengan pikosekon. Nah, dengan sistem ini ya, maka pada saat si lasernya itu ditembakkan dari satelit mengenai objek di bumi, contohnya di sini adalah pohon, dan kembali ke satelit, maka kita dapat menghitung dengan tepat, lebih tepat tinggi pohonnya, yaitu sekitar 6,5 meter karena perjalanan waktunya dari foton itu adalah sekitar 2 pikosekon. Ya. Kira-kira begitu ilustrasi timingnya, dan seperti kita lihat tadi bahwa ini adalah receivernya ya, yang tadi kayak wajan itu ada di sini, kemudian ini bagian luar dari satelit itu, nanti yang tadi di transmitter itu keluarnya dari sini, yang tadi di awal kita lihat dia keluar dari sini, kemudian nanti sinyal yang datang atau foton yang datang dari bumi itu akan diterima oleh ini cermin pertama ini, kemudian ke cermin kedua sebagai pengumpul, sebagai dalam bentuk teleskop ya, kemudian diproses lanjutnya yang tadi sudah kita perlihatkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa matahari juga menghasilkan banyak foton berwarna hijau ya, dan ini harus dikenali oleh sistem atau sensor atlas itu. Sehingga demikian makanya diperlukan satu mekanisme ya untuk menghasilkan banyak pulsa. Di sini ada 10.000 pulsa per second atau per detik. Kemudian untuk setiap pulsa itu ada 20 triliun fotonnya. Kenapa? Karena harus mengimbangi ini yang foton yang datang dari matahari ini. Ya, foton yang datang dari matahari. Sehingga dengan demikian si sensor si satelit bisa kalau diperlihatkan di sini, karena dia saking banyaknya sehingga dia akan mengumpul di sini sehingga dia bisa membedakan ini yang tidak terlalu rapat itu adalah noise dari matahari, dan yang dari sistem karena dia terkumpul dan banyak dan dia mengumpul di satu footprint, maka itu bisa diketahui bahwa ini yang berasal dari satelit gitu. Jadi dia harus kenali bahwa ini betul foton dari dia, bukan foton dari matahari. Oke, dari situ kemudian dari sistem waktu kemudian dapat dihitung jarak satelit ke permukaan bumi, dalam ini tentunya ellipsoid reference ya. Kemudian juga bisa diketahui perjalanan fotonnya dari satelit ke satu permukaan
yang di sini maksud adalah permukaan es ya, karena aslinya atau awalnya sistem ini digunakan untuk pemantauan es di kutub ya. Tentu dengan geometri sederhana ini bisa kemudian dapat dihitung berapa elevasi dari es ya. Sehingga kalau dibilang terjadi perubahan es di kutub, itu memang hasil penelitian ya. Dan kemudian orang menghubungkan kenapa bisa es mencair di kutub, elevasinya berkurang dan seterusnya, atau bahkan dari multispektra bisa kita lihat ada gunung-gunung di kutub itu mulai pecah dan seterusnya. Itu kenapa? Orang kemudian menghubungkan dengan disebut dengan climate change atau global warming, ya, pemanasan bumi. Dan pemanasan bumi ini kemudian dicoba hubung-hubungkan dengan berbagai aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap kenaikan suhu, ya, kenaikan suhu, sehingga beberapa negara membuat satu perkumpulan atau semacam komite atau apa begitu ya, untuk bisa saling membatasi diri dalam melakukan aktivitas yang mengancam bumi, dalam hal ini adalah global warming. Misalkan dengan pembatasan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi dan batu bara. Walaupun ini agak sulit karena masih banyak negara yang bergantung kepada bahan bakar sumber fosil, ya, terutama minyak bumi dan batu bara. Hanya sedikit negara yang sudah mulai melirik ke sumber energi alternatif seperti matahari ya, solar panel, pakai solar panel gitu, kemudian tenaga bayu seperti yang ada di Jeneponto dan di Sidrap ya, yang tenaga bayu yang besar itu. Dan tentu perlu waktu untuk bisa menyelesaikan ini. Ini adalah bagian dari sistem pemantau bumi ya, untuk mengawasi perubahan iklim juga. Jadi demikian 3 komponen dari sistem sensor atlas. Nah, dari foton atau pulsa yang kembali ke satelit, kemudian ada banyak processing yang dilakukan oleh sensor, pusat data, ISAT. Anda bisa cek di sini, MES ID, ORG, data, ISAT produk ya. Ada beberapa level produk yang mereka buat. Ini disimbolkan oleh kotak-kotak ini dan warnanya. Jadi masing-masing warna ini menunjukkan level produk ya. Jadi level ya, disebut dengan ATL ya, disingkat dengan ATL. Atlas ya, sensor atlas. Jadi di sini misalkan ini ada legendnya, ini level 0. Jadi ini yang pertama diterima fotonnya, itu kemudian diproses ATL1, telemetrinya di format ulang ya. Kemudian ada nanti di sini Anda bisa cek di websitenya ya, apa detailnya dan apa yang dia maksud dengan telemetri reformated ini. Ada beberapa perlakuan sehingga menghasilkan beberapa macam data yang kemudian menjadi input untuk level berikutnya ya. Jadi seperti di flowchart ini, di level 0 menjadi input untuk level 1. Terus 1 ada 2 macam, ATL1 dulu baru kemudian masuk ke level ATL02, tapi dia dua-duanya itu sebenarnya dalam satu seri dari level 1 ya. ATL02 ini Science Unit Converted Telemetry. Kemudian dari sini ada processing ya, ada processing untuk ke ATL03 dan ATL04. ATL03 ini adalah Global Geolocated Photon Data. Kemudian ATL04 Normalized Relative Backscatter seperti ini. Nanti ini ada turunannya. Dari ATL04 masing-masing ada turunannya lagi yang nanti akan bisa kita lihat ada beberapa aplikasi yang relevan dengan bidang kita di kelautan. Seperti misalkan dari level dari ATL04 kita bisa lihat ada ATL
6 dan 07. Mana 07? Ini bisa dilihat ya. Ini 06 ya. Sebentar ya. Yang ketinggalan kacamata di mana? Halo, masih mendengarkan? Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, jangan sambil tidur ya. Ya. Jadi ATL 03 produk turunannya diantaranya ada ATL 06 dan ATL 07. Ini kaitannya dengan S ya. Kita mungkin tidak terlalu banyak di sini. Kecuali kamu berminat sekali, bisa saja ya. Mungkin bikin judul yang bagus, TOEFL kamu bagus, IP kamu bagus, kamu bisa melanjutkan misalkan S2 di Australia atau di Amerika kalau ada beasiswa ya, dapat referensi, dapat rekomen dari dosen, kemudian ada dosen di sana yang mau memberikan kamu letter of acceptance ya, untuk jadi penjamin bahwa dia bersedia menjadi supervisor kamu misalkan untuk lanjut S2 atau S3 yang terkait dengan ISEC. Jadi tentu harus punya pengetahuan saintifik yang baik dan pemahaman teori yang baik, walaupun mungkin data kurang, tapi nanti biasanya kalau bersemangat seperti itu dan bisa menunjukkan prestasi yang bagus selama S1, biasanya bisa lanjutkan ke sekolah ke tempat yang melakukan atau punya fasilitas riset untuk hal-hal yang seperti ini. Kemudian ada HTL 08. Ini land and water vegetation elevation. Jadi untuk vegetasi ini bisa juga ya untuk kita ya, untuk kita lakukan studi ini bisa. ATL 09 atmospheric layer ini ada di sini. Mana di ATL 09? Nah, jadi dia turunannya dari ATL 04 ya. Dia punya jalur sendiri. Kemudian ada ATL 10, ini si ice juga. ATL 10 ini turunan dari ATL 3. Kemudian ocean surface height. Jadi ocean surface height juga ada di sini, selain dari yang radar altimetri yang kemarin di Sentinel 3, di ISAT juga ada. Kemudian ada inland water surface height. Jadi ini untuk perairan di daratan seperti sungai dan danau, itu bisa dia ukur tinggi muka airnya sehingga bisa dipakai untuk memantau mungkin terjadi kekeringan atau banjir ya. Ya kira-kira urusannya dengan begitu itu. Mungkin kalau tertarik ini juga bisa kita lakukan studi bagian ini. Ini ATL 13. ATL 13 mana di ATL 13 ini ya. Ini ATL 13 turunan dari ATL 03. Kemudian yang ini semua turunan ATL 03 yang warna biru ini sampai ATL 04 yang juga warna biru ini disebut dengan level 3A ya. Kemudian yang terakhir adalah level 3B. Ini ada ATL 11, ATL 11, 14, 15, kemudian ATL 20, 21 ya. Kemudian ATL 16, 17, 18. Ini kaitannya kebanyakan dengan atmosfer, kemudian lapisan es ya. Jadi ini khusus studinya untuk atmosferik dan lapisan es. Jadi produknya banyak ya, tergantung keperluannya apa atau aplikasinya apa. Kalau kita mungkin lebih banyak main-main di ATL 08, tentu ATL 03 juga, kemudian ATL 08, nanti ada ATL 12, ATL 13 ya. Jadi layar ini menunjukkan perangkat ya, atau tools atau peralatan yang bisa digunakan untuk tepatnya software ya. Software yang bisa digunakan untuk menampilkan atau mengakses data ISEC ya. Jadi di sini ada yang berupa aplikasi web, ada yang berupa software ya yang harus di-download. Softwarenya juga macam-macam, ada yang masih
script ya, masih belum execute program. Tapi ada juga yang udah berbentuk execute program seperti Panoply ya. Kemudian ada HDFU, Photon Labor, Iceflow ya. Ini bisa coba nanti source-nya ada di sini. Ini harus diinstal dulu. Kemudian ada yang Jupyter Notebook ini berupa scripting. Jadi kayak sedikit bahasa programming gitu untuk orang yang senang dengan script. Jadi dia kemudian ada juga ini sama ini Jupyter ini bahasa ininya ya. Jadi dia scripting. Yang iSet Hackweek Jupyter Notebook tutorial ini adalah penjelasan tentang bagaimana komen-komen dan seterusnya. Tapi dia ini walaupun namanya Jupyter, tapi sebenarnya dia berbasis bahasa Python ya. Jadi berbasis bahasa Python. Python ini juga digunakan di ArcGIS ya. Dan kemudian ada yang aplikasi web, berupa aplikasi web seperti NASA Earth Data Search dan Open Altimetry. Nanti akan kita lihat Open Altimetry. Di sini Open Altimetry ini bisa untuk mengakses data, visualisasi ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk convert data yang sudah dilihat di situ ke dalam bentuk CSV. Ini CSV nanti bisa kita teruskan processingnya ke Microsoft Excel atau pakai R programming ya. Kalau senang pakai R programming. Oke. Ini contoh Open Altimetry. Tampilan Open Altimetry ini yang pertama ini. Anda bisa akses ya. Anda bisa akses. Ya, jadi apa yang diperlihatkan oleh Open Altimetry ini nanti dia ada kode-kode untuk melihatkan mana tadi yang produk data level apanya itu ya, ATL 06, 78, 10, 12, kemudian ATL 13. Itu nanti akan kelihatan di sini, dan ini garis-garis ini menunjukkan track satelit iSat 2 ya. Secara global. Nanti kalau kamu zoom untuk suatu daerah tertentu, maka dia akan kelihatan lagi yang lebih detail. Ya, seperti ini, misalkan ini saya ambil satu daerah di masih masuk Kabupaten Pangkep ya. Dan kalau kita lihat ini adalah track satelitnya. Kemudian untuk setiap track satelit kalau kita klik ya, kita klik nanti akan muncul ini tracknya, nomor tracknya. Misalkan ini yang hijau ini yang sedang saya klik ini. Kalau tidak diklik warnanya merah. Saya klik kemudian jadi warna hijau. Itu nomor tracknya adalah 1070. Kemudian di track nomor 1070 ini data yang sudah tersedia itu adalah data rekaman tanggal ini, tanggal rekaman data yang tersedia untuk track ini. Kalau kita klik di situ, kita buat area of interest-nya atau HOI-nya, misalkan untuk batas ini, ya, maka kita akan mendapatkan gambaran sebaran foton seperti ini. Jadi yang kita gunakan adalah data produk ATL 08 ya. Di sini tulis ATL 08 terrain height. Ya. Dan kemudian untuk setiap beam-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Itu ada yang kualitasnya, ada yang weak, ada yang strong, weak, strong, weak, strong ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini GT3, GT2. Jadi ada 3 pasang, 6 pulsa ya kan. Nah, tadi kan yang keluar dari satelitnya itu ada 6. Masing-masing ada 3 pasang ya. Ada pasangan-pasangannya. Itu adalah yang kuat, kemudian yang lemah, yang kuat, yang lemah, untuk bisa membandingkan. Seperti ini gambaran fotonnya adalah yang biru ini adalah yang kuat ya. Foton yang energinya maksudnya kembali energinya masih kuat gitu, sehingga kita bisa meyakini bahwa ya ukurannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan ada yang hijau ini agak lemah ya.
Dan di sini bisa kita coba lihat, kita kembali ke slide sebelumnya ini ya. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah perairan dangkal ya. Di sini mungkin ada reflect ya, kemudian di sini agak dalam, ada keluaran di sini atau bahasa Betawinya ini kaloran ya. Jadi kalau pada saat surut air itu akan keluar dari sini gitu. Walaupun tidak keluar sekali karena bisa saja ini tidak terlalu kering tenggelamnya gitu ya. Airnya tidak terlalu kering gitu. Tapi ini adalah daerah reflect, kemudian ya ada struktur lah di sini, ada profil-profil batimetri di sini. Bisa dilihat bahwa ini ada satu pulau kecil, jadi data ini memotong sedikit pulau kecil di sebelah sini. Kemudian ini adalah daerah reefnya. Ya. Reefnya mungkin ini kalau kita lihat ya pasir terutama ya, dan mungkin sedikit ada lamun lah gitu ya. Tapi di dalam konteks ini kita tidak bisa melihat habitat bentik yang itu, kita hanya melihat ke profil kedalaman. Sehingga di sini, di slide ini, kita bisa meyakini bahwa yang ini adalah permukaan air. Ya. Jadi ini foton-foton yang, pantulan foton atau foton yang berasal dari permukaan air ini. Bertumpuk. Ini kalau kita zoom ini banyak sekali ya. Ya, kenapa banyak? Ya, tadi kan 10.000 pulsa. Satu pulsa 20 triliun foton. Jadi banyak sekali datanya. Ya, yang kembali itu. Memang tidak seperti yang dipancarkan, tapi paling nggak yang kembali kan banyak. Dan kemudian ini ada foton yang berasal dari bawah permukaan air, ya bawah permukaan air, sehingga kita bisa meyakini bahwa profil yang direkam oleh ini, yang di tracking ini sepanjang kotak ini ya, itu adalah profil kedalamannya, bentuknya adalah seperti ini. Ya. Walaupun di sini ada yang hilang-hilang, artinya foton yang dari sini itu nggak kembali gitu ya, tidak kembali ke satelit. Mungkin ya macam-macam ya, bisa lari kemana-mana. Sehingga di sini juga kita bisa mengukur kedalaman. Kalau ini kita anggap misalkan ini adalah elevation ellipsoid height berdasarkan tinggi ellipsoid, dan 50 kita anggap sebagai 0 karena dia ada di permukaan air, maka tentu kedalaman di sini kita kurangi aja 50 kurang 40 adalah sekitar 10 meter. Jadi di sini kedalamannya sekitar 10 meter ini yang kelihatan ini agak samar-samar warna biru mudanya. Ya, di sekitar 10 meter di sini, kemudian kita lihat ini ke sana ya. Ya, di sini dia dangkal, bahkan mungkin 0 atau minus 1 meter aja kedalamannya. Itu berarti mungkin di sekitar sini ya, sekitar sini nih. Ya. Itu sekitar 1 meter saja kedalamannya. Kemudian ya di sini itu ada satu foton yang walaupun di sini tidak kembali ya, sinyalnya tidak ada yang kembali, hanya permukaan aja. Tapi yang di sini nih ada ini ada foton yang kembali, dan ini yang strong ya, yang kuat ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa kemungkinan di sebelah sini, ini kalau ini 35, kemudian ini 50, berarti itu sekitar 15 atau 16 meter kedalamannya di sebelah sini. Ini yang biru tua ini ya. Kalau tadi di sini 10 meter, di sini sekitar 16 meter. Ya. Oke. Jadi kira-kira begitu menerjemahkan data ini, dan tentunya untuk keperluan pemetaan batimetri kita memerlukan banyak track ya. Jadi kita gabungkan yang ini, kita gabungkan, ini kita gabung, mungkin nanti di sebelah sini ada, sebelah sini ada, untuk menampilkan profil ataupun konturnya. Dan dengan kontur itu kita bisa menganalisa dengan data lapangan, misalkan habitat bentik atau apa ya, bisa keperluan ekologi juga, bukan hanya sekedar untuk fisik ya. Ini ada satu studi yang bagus dari gimana membacanya ini, Ma ya, Ma kemudian Su,
Liu Yang, ya baca sendirilah. Judul studinya adalah Satellite Derived Bathymetry Using the ISAT LiDAR and Sentinel-2 Imagery Datasets. Jadi dia mengkombinasi citra Sentinel-2 dan ISAT-2 LiDAR. Ya, tentunya ini background ini adalah dari Sentinel-2. Ya. Kemudian yang untuk ISAT-nya itu diperoleh dari track ini dan kemudian dia potong-potong ya. Adalah suatu kawasan pulau-pulau kecil di sekitar ini Indonesia, ini Kalimantan ya, ini Laut Cina ya, Laut Cina ya, Laut Cina Selatan ya. Nah ini Cina, ini daerah studinya. Ini ada nama-nama pulaunya, ada Sanshu, Guangzhou, Yinyu, Siyu, Jinqing ya, Chonhang dan Lingyang ya, pulau-pulau kecil. Jadi mirip seperti kita juga di Indonesia punya banyak pulau kecil ya, terutama di misalkan di Kepulauan Riau ya, di sini sendiri di Sulawesi Selatan, di Pangkep, dan juga di sekitar Derawan ya di Kalimantan, dan mungkin kepulauan Ternate itu banyak pulau-pulau kecil juga, sehingga pengetahuan tentang ini saya kira cukup menarik untuk seorang anak kelautan ya, untuk bisa memahami pengetahuan ini gitu ya. Ya jadi dia menggunakan ini warna ini menunjukkan pasangannya, ada hijau dan ada yang biru ya. Kalau kita lihat di sini, kita kembali ke atas, ada terangan. Enggak ada ya. Karena hijau dan biru ini berkaitan dengan tanggal-tanggal tadi ya, seperti yang tadi kita lihat di halaman sebelumnya. Nah, kemudian di kotak-kotak ini yang dia evaluasi bathymetrinya, di mana di situ juga dia melakukan in situ bathymetric measurement ya, yang akan digunakan sebagai bahan untuk validasi dari LiDAR bathymetri dari pesawat. Jadi dia selain mengambil data dari Sentinel-2 dan ISAT, dia juga melakukan validasi dengan menggunakan airborne LiDAR ya. Ya, tentunya ini studi yang agak mahal ya, karena harus bawa pesawat ya. Kemudian tampilan ini adalah geometri. Kenapa saya ambil ini? Karena saya mencari literatur yang lain agak sulit memahami geometrinya. Ini yang paling mudah menurut saya. Jadi kalau ini adalah pulsa dari satelit ISAT ya. Ini jaraknya 0,7, ini pulsa pertama, kedua, ketiga, 4 dan kelima. Jadi satelitnya melintas ke sana ya, ke arah sana nih, along track distance ya. Jadi alur memanjang ya. Jadi satelitnya lewat dari sini ke sana, ke arah panah ini, dan pada saat dia lewat, dia akan merupakan pulsa-pulsa ya. Nah ini pulsanya, jaraknya antar pulsa itu adalah 0,7. Jadi yang perlu kita ingat lagi bahwa satu pulsa itu 10.000 ya. Sekali semprot ini 10.000, dan dalam satu pulsa itu ada 20 triliun foton. Kemudian dia mengenai permukaan laut. Ini permukaan laut yang warna biru ini ya. Tentu muka laut nggak rata ya kan. Pasti dia bergelombang karena pengaruh angin dan macam-macam, pasang surut dan seterusnya. Sehingga perlu diketahui di sini secara teoritis dia memiliki muka laut rata-rata atau mean sea level, ini yang garis putus-putus. Nah, dengan demikian tentu ada selisih antara muka laut aktual ya, atau muka laut sesaat dengan muka laut secara teoritis, yaitu mean sea level ini ya. Ada yang di atas mean sea level, ada yang di bawah mean sea level, dan berubah-ubah terus. Kadang ini di atas, kadang ini di bawah, dan seterusnya. Dan dia juga memperlihatkan bahwa
ada aktual bottom, jadi hitungan kedalaman yang aktual, tapi ada juga kedalaman yang hasil hitungan gitu. Jadi terdapat selisih tentunya karena ini tadi, ya. Karena ini tadi. Ya. Oke. Anda bisa baca deskripsinya di sini, ya. Dan kemudian juga di sini adalah dia mencoba melihat kira-kira apakah terjadi perlu dilakukan refraksi, ya. Koreksi terhadap refraksi, bias refraksi terhadap kedalaman, ya, karena ada kemungkinan terjadi pantulan gitu ya, atau pada saat ini kan lulusannya masuk ke permukaan pasti dia tegak lurus ya, tapi pada saat dipantulkan kan kemungkinan pantulan itu dipengaruhi oleh apa yang sedang dikenain, kondisi muka lautnya seperti apa, apakah dia miring begini atau miringnya begini ya. Nah, itu akan mempengaruhi foton yang kembali ke satelit, sehingga menurut dia perlu dilakukan perhitungan karena ini akan mempengaruhi dasar kedalaman yang dihasilkan, ya. Sehingga di sini dia memperlihatkan ada dua macam kedalaman, yaitu kedalaman aktual, kedalaman yang sebenarnya, dan ini kedalaman hasil hitungan, ya. Jadi kalau misalkan kedalaman sebenarnya adalah sekian, tapi karena terjadi refraksi atau apa ini, maka kedalamannya diperlihatkan oleh kedalaman hitungan yang memperlihatkan bahwa kedalaman hitungan ini ternyata lebih dalam daripada kedalaman yang sebenarnya, ya. Nah, itu yang menjadi isu di sistem ini. Tapi di mana-mana juga kalau kita pakai akustik juga kita selalu juga mempertanyakan seberapa selisih antara hasil pengukuran kedalaman dengan kedalaman yang sebenarnya, sehingga kadang-kadang yang paling gampang kita lihat adalah mungkin pengaruh pasang surut, pengaruh dari juga sensor akustik yang kita gunakan ya. Nah, itu juga mempengaruhi seberapa akurat atau seberapa presisi dia bisa membedakan jarak ya, atau dalam hal ini adalah kedalaman. Oke, dan ini lebih detail lagi dia memperlihatkan sebelah yang gambar ini, yang ini adalah dari Sentinel-2 ya. Ya, jadi ini adalah lintasan ISAT-nya. Jadi dia melewati kawasan ini tanggal 22 bulan 10 2018 jam 15.38 ya. Dia lewat daerah ini. Ini kita tahu bahwa ini pulau ya. Ini pasti pasir ya, terang begini. Kalau Anda sudah biasa terjemahkan multispektra, ini pasir, ini pulau, dan ada kemungkinan ini mungkin ya mungkin ada lamun dan ada juga mungkin algae ya, dan karang gitu ya. Dan sebenarnya multispektral belum bisa memisahkan antara karang hidup dan algae, karena di atas karang mati kadang ada algae ya. Saya nggak keliru kalau mengatakan bahwa dengan multispektral Anda bisa membedakan antara karang hidup, karang mati, dan algae, itu agak keliru. Yang bisa dibedakan yang secara jelas di multispektral itu adalah padang lamun, pasir, dan karang. Tapi karangnya nggak bisa didetailkan karena bisa saja ada algae di situ. Ya. Sisa karang mati kemudian ditumbuhi oleh algae. Nah, jadi masih ada beberapa diskusi di sistem multispektral untuk pemetaan substrat bentik ya. Oke, jadi tapi kita bisa terjemahkan bahwa ini daerah yang lebih dalam lah. Ini daerah yang lebih dalam dibandingkan yang putih ini, karena ini putih berarti pantai pasir ya. Dan biru tua ini jauh lebih dalam lagi ya. Tergantung dari perairannya, biru yang begini bisa saja sampai kedalaman 10 meter. Sementara yang ini, yang hijau tua nih, mungkin ini daerah padang lamun atau juga ada tadi karang dan algae atau campur malah ya. Karena kadang-kadang di padang lamun sudah agak dalam seperti
Kalau kamu ketemu dengan lamun jenis Thalassodendron, itu dia kedalamannya sudah agak dalam dan dia biasa bercampur dengan karang-karang juga ya, karang-karang seperti akropor atau karang masif di kedalaman 4 atau kedalaman 4 atau 5 meter. Itu di Spermande mungkin enggak kelihatan, enggak ketemu Thalassodendron. Tapi kalau kamu pergi ke Takabonerate atau ke Selayar ya, kemudian kamu misalkan snorkeling agak jauh dari pantai sampai kedalaman 4 atau 5, itu mulai kamu temukan ada Thalassodendron dan dia gabung dengan karang ya, dengan karang. Nah itu bisa saja begitu artinya. Jadi berikutnya di gambar B ini kita bisa tahu dari penjelasan tadi bahwa ini adalah foton yang kembali ke satelit dan ini ada foton-foton yang lain ya. Jadi ini noise ya. Ini noise nih, bisa saja berasal dari satelit juga, tapi dia tidak tepat gitu ya. Sehingga kita harus menghilangkan noise ini. Atau ya noise ya, gangguan ya. Karena tidak tepat. Dan kita fokus dengan yang membentuk pola yang tegas ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa ini adalah muka laut rata-rata yang lurus ini, yang datar ini. Sementara ini adalah profil batimetri yang diperoleh dari foton yang kembali juga. Ya, tapi sudah membentuk pola ya. Dan kita harus buang yang foton yang tidak kita perlukan ini. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau melihat ini, ya ini adalah track satelitnya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada profil batimetri di sini ya, sekitar yang ini yang kecil ini, yang tenggelam. Ini tenggelam ini ya. Karena dia nggak terlalu terang warna, ini tenggelam ini. Ini kedalamannya sekitar -5 sampai -8 atau 9 ini di sini. Ya. Kemudian dalam, makanya di sini nggak ada sinyal lagi. Nggak ada sinyal nih, ini kan dalam. Nah, ini dalam kan biru tua ini. Biru tua ini dalam dia. Kemudian dangkal lagi. Dangkal lagi mulai muncul lagi di sini. Ya. Foton yang kembali dari dasar perairan itu. Itu sekitar kedalaman 10. Di sini mulai dari kedalaman ini 10 ya. Ini 10 kita lihat. Berapa sih kedalaman 10 atau 11 ya. 10 atau 11 sehingga kita meyakini kemungkinan kalau ada gelap-gelap di sini mungkin ada slope di sini dan tentu ada karang di sini ya. Ada karang di sini. Untuk keperluan ini tentu kita harus ke lapangan ya untuk melihat cek apa karangnya gitu ya. Tapi yang jelas di sini adalah ini agak datar nih, panjang nih. Nah, ini kedalaman 10, 11, 10, 11 itu ke sini ya. Sini. Kemudian mulai dari sini ya, itu mulai naik ya, mulai naik secara perlahan ya. Sampai kemudian ke sini. Ini kan daerah pulau nih. Ini daratan ini yang putih ini. Nah, itu sudah dangkal dia. Kurang dari 1 meter ya. Kemudian lewati pulau mulai dalam lagi, ya kan? Nih kelihatan di sini, mulai dalam lagi, dan seterusnya. Oke, dari si Ma ini dan teman-temannya ini itu membuat perhitungan untuk koreksi kedalaman hasil hitungan dari ISET, ya, karena dia mengusulkan bahwa ini menurut mereka dengan konsep tadi yang geometri tadi, yang ini dan yang ini, ya, menurut mereka kedalaman yang ditampilkan oleh ISET ini justru masih terlalu dangkal ya, masih lebih dangkal daripada hasil kedalaman yang mereka lakukan. Jadi menurut mereka ini ada selisih misalkan di sini sekitar 1 atau 2 meter dari kedalaman yang hasil hitungan mereka di sini seperti ini kelihatan ya. Jadi di sini misalkan ya ini kalau kita bilang ini kedalaman 7 atau 8, tapi menurut dia di kedalaman yang di sini ini adalah bisa 10 sampai 11 gitu. Nah, kecuali di dekat permukaan. Di dekat permukaan itu hampir sama ya. Ya, ini bisa saja ya. Tapi kira-kira kamu bisa tahu bahwa studi-studi yang terkait dengan batimetri, penggunaan batimetri dari data ISET itu kira-kira yang sedang berkembang itu adalah yang seperti ini gitu ya. Oke, ini yang saya coba ambil dari Open Altimetry tadi untuk
Ini sudah pernah saya perlihatkan di kuliah pertama. Ini saya ambil untuk Pulau Kapoposang. Ada beberapa tanggal. Ada 8 tanggal. Ya 8. Kemudian saya potong-potong sesuai dengan daerah yang di belakangnya ada kawasan karangnya ya, perairan karang. Jadi kalau Anda pernah ke Pulau Kapoposang dari sini sekitar 40 mil ya. Sekitar 5 sampai 6 jam lah. 5 jam lah. Jadi kalau kamu berangkat pagi itu siang-siang udah sampai jam-jam sebelum asar sudah bisa sampai. Nah, ini Pulau Kapoposang, kemudian ini reefnya panjang, ini hampir 6 kilo ini. Ini dari sini nih hampir 6 km ya. Ini ada skalanya ya. Ini hampir 6 km ini panjangnya. Kemudian ini juga ya ada 2 atau lebih 3 km ini dari sini, dari utara ke selatan ini. Dan di sini banyak tadi ada karang algae juga ada di sini, dan di sekitar sini, sekitar pulau sini ini banyak padang lamun ya. Jadi kalau di sini ini sudah terumbu karang. Ini terumbu karang, dan di sini ini banyak terumbu karang ya. Ini Pulau Pandangan, ini juga Pandangan ini bercampur nih antara padang lamun dengan alga dan karang itu bercampur ya di sekitar pulaunya. Dan saya belum pernah sampai ke ujung sini secara detail, walaupun saya pernah ikut cruise dengan orang Jerman sampai di sini, tapi pakai kapal besar, kita nggak turun, cuman mengukur arus saja di sini. Yang pernah saya trekking sekitar sini ya, sini trekking, ini ada datanya, kemudian artinya data cost-sondernya ada gitu. Ini sini sampai ke sini, jadi cuman batas ini saja kita punya data soundingnya, ke sana enggak karena terlalu jauh. Dan waktu itu kita tidak secara khusus mau melakukan sounding seluruh kawasan Kapoposang. Justru yang lengkap itu Pulau Pandangan ya. Pulau Pandangan ini keliling pulau ada tracking multimetrinya. Oke, kita lihat K3, ini potongan K3 itu di sini ya. K3 itu di sini, kita lihat di sini kosong. Berarti ini dari ini arah utara, kemudian ini ke selatan ya. Jadi ini utara, ini ke selatan. Lihat lintangnya, ini lintangnya. Ini lintangnya adalah ini minus 4,69, kemudian di sini minus 4,71. Berarti di sini minus 4,69 ya. Kemudian ke sini minus 4,71 ya kan? Karena 0 ada di atas di Palu. Jadi dari Palu ke bawah ke Makassar gitu, berarti dia minusnya bertambah besar ya. Nah, kita lihat bahwa jika kita menganggap ini adalah muka laut ya, muka laut pada saat dia melintas, si satelitnya melintas, maka tentu ini adalah foton yang berasal dari bawah permukaan laut ya. Menarik juga bahwa ada kemungkinan di situ ada ini ya, ada bangunan-bangunan reef ya, yang beragam, artinya rugosity-nya agak lumayan tinggi di sini ya. Kita bisa lihat rugosity juga. Mungkin Anda tahu rugosity ya. Rugosity itu adalah perbandingan antara jarak lurus dengan variasi permukaan karang. Dan rugosity ini bisa kaitannya dengan apa? Dengan keanekaragaman biota ya, termasuk ikan ya. Bukan banyak sih. Ada beberapa studi tentang kaitan antara rugositas dengan kelimpahan ikan karang ya. Dan bisa menunjukkan ya mungkin kesehatan atau apa gitu ya, kesehatan karang ya. Nah, kemudian di sini ini K3 ya. Kemudian ini adalah K5. K5 itu yang di sini. Kelihatan di sini. Kenapa kosong di sini, Pak? Ini kosong. Ya, ini karena ini daerah dalam, sudah dalam. Kemudian di sini juga dia menjadi dalam lagi, sehingga nggak ada foton yang kembali dari kedalaman itu. Di sini kita bisa lihat misalkan untuk K5, kalau misalkan
permukaan lautnya ada di level elipsoid 52, kita anggaplah ini 52 ya. Kita jadikan 0 ini, karena ini muka laut. Maka di K5 ini, kedalaman yang terdeteksi adalah mulai dari, dikurangin aja, 52 kurang 47. Sekitar apa? Minus 5 ya. Sekitar minus 5 meter di sini. Jadi di sini ini sekitar minus 5 meter nih kedalamannya. Kemudian yang terdeteksi ya. Yang terdeteksi. Jadi ini kedalaman reef ini, reeflet ini. Reeflet ini kedalamannya antara ini ya, 52 kurang 50, jadi sekitar 2 meteran ini. Pada saat si satelit melintas, ini sini, ini 2 meter ini kedalamannya. Kedalaman airnya ya. Nah, kenapa bersih ya? Karena kualitas airnya masih bagus ya. Nggak ada suspensi. Jadi kalau kamu ngambil data di sekitar Makassar, banyak suspensi ya nggak bisa seperti ini. Banyak pantulan, jadi banyak noise gitu ya. Banyak gangguan. Ini yang foton-foton yang tidak kembali, terus informasinya salah, itu yang muncul semuanya di sini. Jadi nggak bersih seperti ini ya. Nah, jadi ini memang pengaruhi juga lokasi perairannya. Oke, dan kemudian di K8 yang ini yang ujung ya, ujung pulau, dia motong ujung pulau. Jadi pas satelitnya melintas di sebelah sini, gitu ya. Dan kelihatan di sini bahwa ini adalah perairannya, dan kelihatan ini ada muncul ya. Nah, ini adalah pulaunya ini. Nah, pulaunya. Sehingga kita bisa ketahui juga bahwa berapa sih elevasi pulau terhadap muka laut ya. Di sini kita tahu misalkan di sini adalah ini 52, 53 ya. Kita anggaplah ini 52,5. Kemudian di sini adalah 54. Nah, berarti ini kan 52,5, mungkin sekitar 54 atau 54 lah kita anggap ya. Berarti elevasi daratannya itu hanya sekitar 1,5 meter ya. Sekitar 1,5 meter dari muka laut yang sebelah sini. Ya, nah, sekitar 1,5 meter aja ini yang di sebelah sini. Mungkin sekitar sini di tengah-tengah kan daratannya agak naik ya. Bisa saja 2 meter ya. Tapi kan Anda tahu bahwa Kapal Posang ya sama seperti pulau-pulau kecil yang lain. Itu cuma dataran aja, nggak ada elevasi yang tinggi gitu. Makanya dia sebenarnya rentan terhadap kenaikan muka laut dan macam-macam. Kalau ada tsunami ya, dia rentan ini bisa tersapu gitu aja habis ya. Karena apa tadi, elevasi daratannya hanya 1,5 sampai 2 meter aja. Ini bisa kita gabung, potongan-potongan ini kita gabung seperti ini, kita gabung. Kemudian kita perlihatkan secara 3 dimensi seperti ini. Tapi memang masih banyak noise-nya belum noise-nya belum dihilangkan. Ini Anda bisa visualisasikan di program R. Ya, program R ya. Saya kira ada banyak tutorialnya yang bisa Anda coba di internet ya. Datanya data CSV ya. Jadi data dari Open Altimetry tadi dikonvert menjadi CSV. CSV ini format Excel dan bisa juga dibaca oleh R. Kemudian Anda tinggal mengatur scriptingnya sedikit untuk bisa ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Kalau data yang cukup banyak, misalkan nanti ada data dari sounding, akustik, dan seterusnya, itu bisa digabung untuk membuat model kontur atau model 3D-nya menggunakan server gitu ya. Jadi menarik bahwa kedepannya kita bisa melakukan misalkan klasifikasi geomorfik dari pulau-pulau kecil ya, dengan bantuan dari banyak sumber, dari data lidar, dari data multispektral, dan dari data akustik. Kemudian juga kita bisa bandingkan dengan peta-peta laut yang dibuat oleh Angkatan Laut. Oke, ini secara lebih detail yang ketiga kita lihat begini, ini 50, kalau ini 51 ya, permukaan 0. Di sini curam ya, tegak kayak wall gitu ya. Dan kita pernah turunkan kamera di sini, ini bisa sampai kedalaman 400, cuma 80 aja.
Ini wall hampir 90 sudutnya ya, tegak. Dan di sini sangat banyak ikan ya. Waktu itu kita dapat dari video itu banyak sekali ikan di sekitar sini. Dalam kondisi tertentu sangat tenang ya. Bahkan gelombang di permukaan laut juga kayak cermin gitu. Jadi kita bisa melihat sampai kedalaman. Dengan berdiri di ujung kapal saja kita bisa melihat, kalau waktu itu saya konfirmasi dengan dari sonder, itu bisa sampai kedalaman 18 meter bisa kelihatan ini. Masih bisa kelihatan ini dari kita, misalkan ada perahu di sini, kita lihat ke bawah, di situ kedalaman 18 meter masih kelihatan ini. Tapi kedalaman ini sendiri hasil hitungan sondernya bisa sampai 400 meter ini di sebelah sininya ini, kapal Posang ini. Ini termasuk dalam ya, karena memang setelah ini kan dia sudah 1000-an nih setelah ini. Nah, ini wall. Dan sini coba Anda lihat bahwa ini adalah dangkal ya, mungkin sekitar setengah meter aja, 1 atau setengah meter ini di sini ya. Jadi ini bisa kita turun dari perahu, kemudian kita jalan di sini. Kalau lagi air pasang mungkin sekitar sepinggang ya, jalan di sini nih sekitar sepinggang atau ya 2 meter lah, mungkin snorkeling sedikit. Tapi di sebelah sini ini coba lihat, ini ada fluktuasi ini menunjukkan bahwa karang ya. Ini bangunan karang ini. Ini ada yang tinggi, ada yang rendah, ya, ada yang tinggi. Jadi sehingga di sini banyak struktur-struktur karang ini. Jadi ini menarik ya, bahwa dia memiliki variasi yang masih sangat bagus, dan mungkin robustasitasnya juga bagus, dan kemungkinan ikannya juga masih sangat banyak. Nah, ya, walaupun dari sini kita tidak bisa melihat apakah karangnya rusak atau masih bagus ya. Tapi dari sisi variasi kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bangunan karang. Dan di sini mulai coba perhatikan bahwa di sini dia mulai tidak terstruktur ya kan. Maksudnya tidak ngacak gini ya. Profilnya tidak beragam gini. Sudah mulai normal-normal aja gitu. Sudah mulai homogen, datar gitu. Jadi ada kemungkinan di sini sudah mulai berkurang karangnya ya. Sudah mulai berkurang di arah sini. Oke. Dan di bawah ini juga sudah sangat berkurang. Yang perlu kita mungkin berdasarkan pengalaman kita lihat bahwa struktur karang itu tidak berubah, bentukan karang tidak berubah kalau dia kena bius ya kan. Nah, dia berubah kalau kena dia hancur, jadi berubah itu. Anda misalkan hari ini berdasarkan sonder kita lihat ini bervariasi, tapi pada saat survei berikutnya misalkan 2 tahun kemudian kok jadi berbeda kedalamannya, kemungkinan itu terjadi karena, tapi kalau bius enggak ya, dia tetap bentuk-bentuk karangnya tetap, tapi karangnya udah mati ya, karena dibius. Sehingga destructive fishing 2 macam ini memang mestinya kita pantau ya. Kelautan harusnya memantau hal-hal yang begini. Sayangnya kita nggak punya agenda yang sistematis untuk memantau kegiatan destructive fishing, walaupun sebenarnya teknologinya ada ya. Oke, jadi ini kedalaman paling dalam adalah misalkan di sini kalau kita katakan ini 40, ini 35, 40, taruhlah di sini 37 ya, 37 di sini. Kemudian ini sekitar 53 misalkan. Berarti ini kedalamannya adalah 53 kurang 37. Sekitar berapa? 16 meter di sini. Ini di sini yang kalau dilihat dari multispektral ini kelihatannya pasir ya. Tapi biasanya di kedalaman begini meskipun kelihatan ini pasir, dia ada lamun juga, jenis-jenis yang itu, perintis itu yang halopila ya. Yang kecil-kecil itu ya. Kalau yang besar-besar itu biasanya di permukaan itu, Enhalus, Thalasia, Simodose itu dia di atas-atas. Yang kecil-kecil itu bisa ada di tempat yang dalam ini, di Halopila dan seterusnya itu ya. Nah, oke. Habis slide-nya ya. Kemana semua nih Bisa orang? bertanya. Ya.
kalau pakai multispektral itu masih ada keliru soal karang dengan alga. Jadi di antara satelit itu Pak, yang mana bisa maksudnya spesifik bisa dipakai untuk itu. Kemudian kalau misalnya Pak saya mau pakai satelit tapi untuk plastik, bisa pakai yang mana Pak? Itu Pak pertanyaan saya. Ya, Makasih Pak sebelumnya. ya itu mestinya di penginderaan jauh sebenarnya. Jadi gini, multispektral ini kan resolusinya macam-macam ya. Ada yang 10 meter, ada yang 2 meter, ada yang setengah meter ya kayak Pleiades ya. Yang 2 meter misalkan kayak Worldview, yang 10 meter kebetulan ya karena kenapa kita kenal 10 meter ya karena gratis. Kalau yang lebih detail seperti Worldview, kemudian Pleiades ya. Kalau Pleiades saya nggak tahu spektralnya. Jadi selain spasial juga spektralnya harus diperhatikan. Spektralnya cukup detail nggak? Jadi pembagian antar gelombangnya tadi itu dari mulai biru terutama, hijau, kemudian sedikit merah. Itu dia cukup rapat nggak? Mendekati hiperspektral misalkan. Sehingga pada saat dia memotret, ya kita bilang memotret lah, daerah yang dangkal itu. Nah ini juga yang ketiga adalah kedalaman perairan. Itu mempengaruhi juga. Yang keempat adalah kekeruhan daerah sekitar perairan karang tersebut. Tapi secara umum dari berbagai jurnal yang melakukan studi tentang pemetaan habitat bentik, itu memang kebanyakan kalau resolusinya ya masih 10 atau 5 meter, itu umumnya karang hidup itu belum bisa didimensikan secara berani gitu. Karena kemungkinan kalau kita ke lapangan, yang kita bilang karang hidup di Citra itu sebenarnya adalah karang di bawahnya adalah karang yang sudah mati tapi ditumbuhi oleh alga, turf alga ya. Nah, di situ problemnya. Terus untuk keperluan itu jadi ya semua satelit bisa digunakan, tapi itu tadi pertimbangan satelit multispektral maksudnya spasialnya, kemudian spektralnya, kemudian kedalamannya dan kekeruhan perairannya. Sehingga yang paling bagus komprominya adalah kelasnya aja dianukan, didefinisikan ya. Jadi disebutkan ini kemungkinan karang hidup plus alga. Kalau kita ke sana, kita diving atau kita snorkeling lah. Misalkan kita anggap snorkeling lah. Karena kalau diving kemungkinan diving kita itu mungkin saja daerahnya tidak deteksi oleh satelit karena sudah dalam gitu. Tapi kita snorkeling lah. Selama kita bisa masih melihat dari snorkeling kita ke bawah ya, sambil snorkeling kita melihat ke bawah dan kita bisa membedakan, oh ini karang hidup. Oh ini aduh ini karang hidup kah di bawahnya atau apa nih alga atau apa? Ada alga hidup di atas karang gitu. Dan memang di sebelahnya pasir gitu ya. Sehingga kita nggak bisa tahu bahwa dia tadinya karang mati atau karang hidup beneran gitu. Nah itu berarti kalau mata kita saja tidak bisa membedakan seperti itu, maka satelit pun lebih tidak bisa lagi karena dia lebih jauh di atas sana. Ya. Makanya yang paling valid itu adalah dengan teknik yang sekarang ada kita kembangkan juga itu yang mungkin senior kamu sudah mulai gunakan itu adalah dengan teknik geotagging. Jadi untuk memvalidasi itu adalah dengan teknik geotagging. Jadi kamera dibawa, terus juga dibawa GPS supaya posisi dari fotonya bisa diketahui. Kemudian nanti di overlay dengan citra satelit hasil klasifikasi untuk mencek benar nggak ini karang hidup atau karang mati atau campur. Karena kan umumnya kalau dia luasannya 10 meter kali 10 meter ya itu campur. Ada macam-macam di situ ya. Bisa pasir ada juga sebagian, bisa karang mati dan seterusnya. Rubble juga, dalam rubble juga bisa tumbuh alga kan? Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian apa tadi yang kedua apa tadi? Untuk plastik Pak, misalnya itu mau deteksi plastik di bentik itu Pak. Kalau untuk plastik tentu tadi kaitannya dengan resolusi juga ya. Jadi kalau resolusinya cukup tinggi, kemudian saya kira kalau untuk sekitar perairan pesisir di sekitar pinggir pantainya itu
kemungkinan bisa kalau misalkan menggunakan resolusi tinggi, CST ya, citra resolusi sangat tinggi, CRST ya, istilahnya sekarang. Citra resolusi sangat tinggi itu adalah yang setengah meter, 1 meter atau 2 meter lah. Itu kalau ada tumpukan plastik di pesisir pantai, itu mestinya bisa kelihatan karena kita ngelihat dari spektral. Jadi yang perlu diambil adalah spectral signature-nya. Jadi kita ekstrak piksel yang sekitar plastik itu. Kalau luasannya lebih dari 2 meter kali 2 meter, mesti dia berbeda dengan spectral signature dari pasir di sekitarnya. Ya, saya kira gitu anunya. Tapi kalau untuk citra 10 meter yang resolusi spasial 10 meter ya mungkin saya kira agak susah ya. Saya belum cek secara detail juga itu. Oh, iya Pak, baik. Baik Pak, makasih. Oh Oke. iya Pak, tunggu Pak. Ini tadi yang geotagging itu kamera, GPS, terus di overlay sama apa Pak tadi? Kurang jelas. Jadi teknik geotagging ini sebenarnya begini, untuk validasi, ya kan? Iya. Kita kan punya citra satelit yang sudah kita Mhm. komposit atau kita lanjut dengan klasifikasi unsupervised, ya kan? Iya Pak. Ini ngerti nggak? Ya. Iya Pak. Nah, misalkan kita bilang ini kelasnya ada 5 lah, misalkan pasir 1, pasir 2, lamun 1, lamun 2, misalkan. Kemudian ada karang 1, Baik. karang 2. Tapi kita belum tahu lamun 1, lamun 2 itu apa. Baru kita kira-kira. Karena kita belum ke lapangan. Nah, teknik geotagging adalah kita ke lapangan. Kita sudah set, kita mau sampling di tempat yang kita ragu itu klasifikasinya, kelasnya apa itu. Kita ke lapangan, kita snorkeling, ya, di batas kedalaman sampai mulai garis pantai sampai ke batas kedalaman yang di satelit juga masih bisa kelihatan itu perbedaan bentiknya, ya kan? Nah, Iya Pak. peralatannya itu bisa aja kamera tentu kamera underwater ya, Iya Pak. kamera underwater. Kemudian kita bawa GPS juga. Nah, GPS ini nggak bisa ditenggelamin, sehingga kita harus bikin semacam casing atau apa gitu supaya si GPS-nya itu tetap ada di permukaan air dan kameranya itu melihat ke bawah air. Kalau yang selama ini kita lakukan di Selayar untuk pemantauan karang, RHM ya di Kormap itu, dari tahun 2015, itu kita pakai papan renang. Tahu papan renang? Papan renang Yang itu yang kayak anak-anak di iya yang bantu renang gitu. renang itu Pak. Ya itu di atasnya ditaruh GPS, tentu dibungkus gitu supaya jangan masuk air. Terus bagian bawahnya dicantolin kamera. Nah, cantolin kamera, kemudian si surveyornya dia dorong-dorong aja itu papan renang itu. Terus si kameranya motret terus tuh. Motretnya bisa kita atur, misalkan per 5 detik, per 10 detik gitu. Jadi kita atur timingnya itu supaya dia motret terus. Dan setting di GPS juga kita masuk ke sistem tracking, kemudian kita atur supaya dia nge-save atau mengambil data lokasi per 5 detik atau apa. Kemudian nanti data ini setelah selesai, ya, jadi selesai kita kembali ke kampus misalkan atau ke lab, kita gabungkan data ini supaya foto itu nantinya ada koordinatnya. Karena dia sudah ada koordinatnya, ya, misalkan sistemnya apa, geografi misalkan ya. Nanti kan dia bisa kita masuk ke ArcGIS atau kita masuk, ya bisa di ArcGIS, bisa di QGIS ya. Kita masuk ke GIS, kemudian kita panggil, kita tampilkan citranya, apakah yang komposit atau yang sudah klasifikasi. Kemudian kita panggil itu data foto yang sudah di geotagging. Maka nanti dia akan muncul di atas titik-titik hasil kita klasifikasi sehingga kita bisa lebih memastikan, oh ini keliru, ini bukan karang, ini bukan ini atau ini. Oh iya ini benar, ini lamun dan seterusnya. Dari foto-foto itu, karena begitu kita lihat, kita klik fotonya akan kelihatan, oh ini fotonya ini fotonya ini dan seterusnya ya. Iya Pak. Kira-kira Terima begitu kasih Pak. Oke. Jadi demikian ya, lebih kurang mohon maaf, tolong dipantau WA nanti saya bikin untuk
dan psikolog mudah-mudahan besok lah ya saya upload ya, untuk malam insya Allah ya. Saya kira demikian ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.